Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membahas tentang desa, dana desa, dan juga badan usaha milik desa yang ada pada video saya sebelumnya, yaitu tentang desa dan juga peran koperasi unit desa part 1. Kita lanjut ke part 2, ini kita akan membahas tentang koperasi unit desa atau yang biasa disebut KUD. Ya. Nah, di sini sebelum kita bahas ke yang lain, kita bahas terlebih dahulu pengertiannya. Pengertiannya di sini kalau menurut Instruksi Presiden nomor 4 tahun 1973 ini dalam Anoraga dan Widianti tahun 2003 di halaman 18 ya. Di sini, koperasi unit desa adalah sebagai lembaga ekonomi tingkat pedesaan yang itu melayani kebutuhan sarana produksi pertanian dan sekaligus menampung hasil-hasilnya. Ini kalau menurut instruksi presiden. Nah, kalau selanjutnya ini ada menurut Arifainal Saniago ya dalam Widayanti ya. Koperasi unit desa merupakan suatu organisasi ekonomi berwatak sosial dan merupakan wadah bagi berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Ya, ini kalau misalnya pengertian menurut instruksi presiden dan juga menurut Arifainal Saniago. Nah, kalau kita lihat ya, ini perlu diakui bahwa di sektor pertanian, koperasi di masa lalu cukup efektif mendorong peningkatan produksi dan subsektor pangan, khususnya yaitu melalui program penyaluran sarana dan prasarana produksi, misalnya yaitu pupuk, bibit, obat-obatan pemberantas hama. Pemerintah dari sini dari Orde Baru ya mencoba mengembangkan badan usaha milik desa yang berperan sebagai lembaga ekonomi pedesaan yang berpihak pada petani. Nah, ini perlu diakui juga bahwa banyak KUD di masa lalu yang menjalankan peran mendasar dalam penguatan ekonomi petani dengan usaha penyediaan pupuk harga terjangkau dan mekanisme pengadaan yang mudah dipahami petani. KUD pada masa itu juga dapat menjalankan fungsi penanganan dan pengelolaan gabah petani saat surplus maupun defisit produksi sehingga terjaga stabilitas pangan dan pendapatan petani. Nah, ini seiring dengan perubahan faktor lingkungan strategis melemah pula program peran KUD. Sehingga sejauh ini keadaan kehidupan petani tidak semakin membaik. Pola petani di masa lalu tidak bisa serta-merta dilaksanakan saat ini, perlu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Kondisi yang dihadapi KUD saat ini baik infrastruktur maupun manajerial sudah selayaknya membutuhkan revitalisasi yang ekstrim. Ini kalau menurut Rio Wilantara dan Susilawati 2016 yaitu halaman 246 ya. Nah, ini ya bisa kita tahu kalau dulu itu kan memang sebagian besar warga di desa itu ya terutama desa-desa yang jauh dari laut ya. Kalau di laut mungkin dia akan perikanan ya nanti. Nah, kalau misalnya untuk yang di desa-desa dulu banyak sekali hutan ya. Itu banyak kan perkebunan dan juga peta pertanian ya. Nah, untuk di pertanian sendiri itu biasanya dibuatkan sebuah KUD untuk apa? Jadi, nanti di KUD tersebut merupakan suatu alat atau suatu sarana dia bisa mendapatkan misalnya pupuknya harganya lebih murah dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, tapi kan sekarang susah ya, seperti di daerah saya. Saya itu masih masuk ke dalam kabupaten ya. Dan di desa saya dulu itu ada sawah ya, tapi sekarang sudah tidak ada karena memang untuk petaninya sendiri itu sudah jarang, kebanyakan sudah beralih fungsi ya. Dulu di depan jalanan itu dulu sekali ya, mungkin saya baru lahir atau bagaimana ya.
masih kecil sekali itu ada perkebunan karet. Nah, jadi di sini itu kebanyakan orang-orang itu menjadi pengambil getah karet. Tapi sekarang sudah tidak ada, bahkan perkebunannya sendiri sudah tidak ada karena memang seiring dengan berkembangnya zaman, ya maka semakin berkembang pula pendapatannya ya. Jadi banyak juga yang memang dari persawahan kemudian jadi perumahan ya, dijadikan tempat untuk rumah orang ya. Jadi banyak yang seperti itu. Maka itu ya, koperasi unit desa yang tadinya misalnya untuk pertanian itu sekarang agak lebih kurang. Kalau misalnya kalian lihat ya, misalnya di daerah kalian itu ada KUD ya. KUD-nya rata-rata itu sudah beda dengan sekarang ya, sudah disesuaikan. Jadi ada memang revitalisasi yang ekstrim, kecuali kalau misalnya daerahnya tersebut misalnya masih banyak petani, masih banyak pekebun. Nah, itu masih bisa masih koperasi unit desa yang memang untuk yang tadi ya, misalnya pengadaan pupuk bersubsidi atau pupuk murah ya, kemudian bibitnya yang harganya yang terjangkau seperti itu. Tapi kalau sekarang itu banyak juga KUD yang misalnya untuk simpan pinjam, hanya seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi memang ada pergeseran ya. Kalau dulu kan memang kebanyakan itu di Indonesia itu banyak petani, banyak pekebun, banyak peternak dan lain sebagainya ya. Kemudian ya pencari batu ya, itu masih banyak ya. Tapi kalau misalnya sekarang ketika kalian lihat ya, di Indonesia itu kan sekarang banyak kan sudah beralih, apa yang beralih, mata pencariannya ya, yang tadinya bertani sekarang mungkin melakukan yang lain ya, atau anaknya sudah besar, sudah bekerja di kota seperti yang tadi ya, yang tadi disebut yang di part saya sebelumnya. Tuh, seperti itu. Banyak kan seperti itu. Kalau di desa-desa pun, ya saya rasa orang yang bersekolah misalnya ya sampai SMA itu rata-rata mencari pekerjaan di luar. Jarang sekali mencari pekerjaan masih di daerah tersebut. Ya, biasanya seperti itu. Karena memang ya orang itu cenderung mencari pendapatan yang lebih baik, dan pendapatan yang lebih baik itu tentu saja yang di luar, yang kita bekerja sama orang. Ya, kenapa? Karena di situ kalau kita bekerja sama orang, ya secara tidak langsung penghasilan kita stabil. Tapi kalau misalnya memang kalian sebagai petani, sebagai peternak, itu kan penghasilannya tidak stabil. Kenapa? Karena kalau misalnya permintaannya lagi tinggi, maka penghasilannya bisa tinggi. Tapi kalau penghasilannya sedang rendah, ya mau tidak mau kan jadinya rendah juga ya penghasilannya, seperti itu. Atau kalau misalnya petani, kalau misalnya ada banjir, mau tidak mau akan menurun penghasilannya atau bahkan rugi sama sekali. Seperti itu ada pergolakan. Nah, sehingga dengan adanya pergolakan tersebut ya, maka banyak orang yang menjadi bergeser arahnya. Jadi KUD-nya ini ya, itu bukan lagi kepada simpan sarana pertanian saja, tapi mungkin ada juga sebagai usaha simpan pinjam, bagaimana cara meminjamnya, seperti itu ya. Ini kalau misalnya di daerah saya seperti itu ya. Kemudian ada dasar pembentukan dan fungsi KUD. Usaha koperasi unit desa dibentuk berdasarkan kebutuhan pelayanan kepada anggota seperti ya. Nah, ini usaha simpan pinjam, sarana pertanian, memasarkan produksi anggota dan sebagainya. Menurut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat 2, ini adalah disebutkan bahwa pengembangan koperasi unit desa diarahkan agar koperasi unit desa dapat menjadi pusat pelayanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral.
Keanggotaan koperasi unit desa merupakan yang pertama yaitu kelompok ekonomi, anggotanya dikelompokkan sesuai dengan kegiatan usahanya untuk kepentingan pelayanan dan pembinaan teknis. Yang kedua ada kelompok organisasi, anggotanya dikelompokkan menurut tempat domisilinya supaya memudahkan pembinaan. Jadi seperti ini, kalau untuk operasi unit desa sendiri keanggotaannya ada dua. Yang pertama ada kelompok ekonomi. Ya, saya pernah lihat juga di TV waktu itu ya. Jadi di sana itu dia mewawancarai sebuah koperasi unit desa dan waktu itu adalah seorang penambang batu kali ya, batu yang untuk pembuatan rumah, kalian tahu ya, yang batu yang kecil-kecil itu ya. Saya nggak tahu batu kali. Oh bukan, maaf ya, penambang pasir maksud saya ya. Ada penambang pasir, tapi penambang pasirnya di sini bukan penambang pasir yang dengan menggunakan traktor dan lain sebagainya, tapi dia memang penambang pasir yang memang masih dipikul, kalian tahu ya, masih dipikul itu yang setiap harinya itu paling hanya dapat sekitar mungkin kalau kalian tahu ini ya, satu mobil bak kecil ya, seperti itu. Nah itu dia kalau misalnya menjual langsung itu kan kecil harganya. Nah jadi dia ikut KUD. Kenapa? Karena di KUD tersebut dia bisa menjual pasir tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Itu apa? Jadi di KUD tersebut adalah koperasi unit desa yang bagiannya yaitu di mana kondisi di daerah tersebut itu adalah semua penambang pasir. Ini masuk ke kelompok ekonomi ya. Kemudian kalau misalnya kelompok organisasi, itu kan dikelompokkan menurut tempat domisilinya supaya lebih mudah dalam pembinaan. Misalnya di daerah kalian, misalnya di Cijantung, dibuatlah sebuah koperasi unit desa di desa tersebut ya. Dibuatlah di dalam satu desa dibuat suatu koperasi itu anggotanya itu khusus hanya masyarakat Cijantung saja. Seperti itu. Jadi kalau misalnya yang tadi ya, yang pertama kelompok ekonomi itu adalah semuanya sama kerjaannya. Nah, kita lihat didasarkan pada kebutuhan pelayanan kepada anggota seperti usaha simpan pinjam. Nah, kalau di KUD yang masih pertanian, ini biasanya kan kalau misalnya kalian punya lahan, tapi misalnya sedang kekurangan dana untuk pembelian bibit, kalian bisa simpan pinjam di sini, ikut ke simpan pinjam, nanti kalian meminjam, kemudian kalian kembalikan seperti itu. Kemudian ada sarana pertanian. Ya, ini berarti penjualan dari bahan-bahan seperti bibit, pupuk, kemudian alat untuk bertani ya. Kalau dulu masih pakai ani-ani ya. Kalian tahu yang buat memotong padi ya, seperti itu. Kemudian cangkul dan lain sebagainya itu diadakan ya oleh KUD tersebut. Kemudian ada memasarkan produksi anggota seperti yang tadi contohnya ya. Jadi dia mengambil barang dari anggotanya, biasanya itu harganya lebih tinggi daripada kalau misalnya dibeli oleh tengkulak. Seperti itu. Ya. Jadi memang banyak juga yang masih di daerah-daerah itu menjualnya kepada koperasi. Kenapa? Karena di koperasi itu harganya lebih tinggi daripada harga ketika kamu menjual langsung. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya juga. Ya, kalau misalnya memang di Indonesia itu ya, kalau misalnya nih kita segini di sini 5.000, bisa jadi nanti dari petaninya itu hanya 1.000 atau bahkan hanya 500 rupiah ya, seperti itu karena memang mungkin dari segi distribusinya dan lain sebagainya. Oleh karena itu salah satu caranya yaitu dibentuk KUD. Nah, kenapa sih KUD bisa seperti itu ya? Karena kan KUD itu kan koperasi itu adalah anggota itu adalah sebagai pemilik. Ya, mau tidak mau anggota itu adalah untuk mensejahterakan pemiliknya. Ya, maka itu lebih kalau misalnya kalian masuk atau kalian menjual kepada koperasi itu harganya lebih tinggi. Karena untuk apa? Untuk meningkatkan pendapatan dari anggota tersebut ya. Selanjutnya ada yang namanya tujuan koperasi unit desa.
Tujuan koperasi unit desa yaitu mengembangkan ideologi dan kehidupan perkoperasian, mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, mengembangkan kemampuan ekonomi, daya kreasi, dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya. Ini. Nah, kalau terobosan dari Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2015 yaitu mengembalikan peran koperasi unit desa dan koperasi pertanian sebagai salah satu mediasi rakyat kecil terutama para petani yang membutuhkan suntikan modal, yaitu mengupayakan Kemenkop dan UKM berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan atau Kemendak dan Kementerian Pertanian, ya, yaitu Kementan ya. Nah, melalui langkah ini di kemudian hari diharapkan akan memudahkan para petani terutama dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Berkaitan dengan hal ini, pada Maret 2015 penyaluran pupuk bersubsidi sudah dilakukan di 5 kota yaitu Sragen, Malang, Denpasar, Maros, dan juga Kupang. Ya, dilihat dari fungsinya, koperasi unit desa berfungsi sebagai sarana yang pertama yaitu perkreditan. Ya, sebagai penyedia kebutuhan modal investasi dan modal kerja bagi KUD dan warga desa. Serta untuk keperluan produksi. Yang kedua, ada penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi yang tadi saya sebutkan ya, misalnya bibit, pupuk, dan lain sebagainya sebelum maupun sesudah panen. Ya. Kemudian ada yang ketiga, pengolahan dan pemasaran hasil produksi atau hasil produksi dari anggota KUD dan juga warga desa ini. Ya, yang keempat ada melaksanakan tugas KUD dengan mengutamakan pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Ini sudah jelas fungsinya ya. Jadi fungsinya itu kalau misalnya perkreditan, kalau misalnya kamu butuh dana, kamu bisa pinjam dulu. Kalau misalnya memang ada seperti kita ketahui ya, kalau di Indonesia itu memang ada beberapa bagian yang sering banjir atau bagaimana ya, mungkin sedang seperti sekarang ini kan cuaca sedang ekstrim ya. Nah, kalau dengan cuaca sedang ekstrim bahkan di saya itu pohon-pohon ya, ini karena angin terlalu kencang ya. Itu kan bisa jadi kalau misalnya untuk di pertanian seperti persawahan itu kalau angin terlalu kencang kan bisa tercabut ya. Maka bisa menurunkan nilai jual atau menurunkan hasil produksinya. Nah, kalau misalnya nanti memang setelah dijual hasilnya tidak cukup untuk membeli bibit dan lain sebagainya, nah kita bisa meminta bantuan yaitu dengan berkreditan, meminjam modalnya, investasinya, atau dengan meminjam dalam bentuk pupuk, bibit, dan lain sebagainya. Seperti itu ya, ini adalah fungsi KUD. Nah, kemudian ada yang namanya multidimensi KUD. Pembangunan dan pengembangan koperasi unit desa pasca Orde Baru menghadapi banyak tantangan. Keberadaannya yang ideal membuat sesuai dengan fungsi, perannya memiliki banyak dimensi. Yang pertama, ada dimensi koperasi sebagai suatu proses. Ini merupakan suatu rentetan perubahan yang mengarah pada suatu kemajuan. Kemajuan yang dimaksud adalah arah pada kemampuan organisasi untuk berdiri sendiri dan keadaan ekonomi anggota semakin meningkat. Dalam proses pertumbuhan dan pengembangan, koperasi unit desa harus pula dilakukan pendidikan tentang kemandirian dan peningkatan kualitas harga diri manusia, selain tindakan-tindakan konsultasi terus-menerus pada usaha koperasi unit desa. Nah, jadi di sini
kalau bisa dilihat bahwa koperasi ini sebagai suatu proses ya. Prosesnya itu apa? Proses yaitu peningkatan kualitas, peningkatan kemandiriannya ini ya. KUD tidak cukup hanya dipandang sebagai lembaga, tapi juga lebih penting adalah kehidupannya sebagai bentuk badan usaha. Ya, jadi bukan hanya lembaga, tapi di sini adalah sebagai bentuk badan usaha atau perusahaan yang bergiat atau berkegiatan yang bekerja di bidang ekonomi. Kegiatan sebagai perusahaan itulah yang membentuk kelangsungan hidup KUD sebagai lembaga dan bukan sebaliknya. Nah, jadi prosesnya itu bagaimana? Prosesnya itu ya, ini adalah rentetan pengarahan. Jadi, bagaimana proses dari membuat KUD ya, dari KUD yang di awal ya, yang misalnya hanya 20 orang kemudian berdiri, ini adalah suatu proses berdirinya dengan bertambah, misalnya bertambah anggota. Nah, kalau sudah bertambah anggota, maka proses pemikirannya itu akan bertambah juga. Nah, nanti di situ akan ada yang namanya pendidikan-pendidikan di koperasi tersebut ya. Nah, itu bagaimana caranya agar misalnya kalau di daerah yang petani ya, biasanya kan akan dikasih yang namanya penyuluhan-penyuluhan dan lain sebagainya ya. Nah, itu bagaimana proses merubahnya dengan yang tadinya misalnya masih pakai tradisional sama sekali, itu bagaimana kita merubah mindset atau pola pikirnya yang tadinya itu misalnya tidak mandiri menjadi mandiri, itu adalah suatu proses ya. Bagaimana yang tadinya koperasi itu cuma sebagai lembaga ya, tapi bagaimana dia merupakan badan usaha. Oh, dia punya usaha ya. Jadi kalau misalnya nanti kamu masuk ke situ ya, masuk ke dalam KUD bukan hanya untuk meminjam uang, tapi bagaimana kamu bisa menghasilkan uang dari KUD tersebut kalau kamu menjadi anggota. Seperti itu. Ini yang kedua, ada yang namanya koperasi sebagai metode ya, yaitu pembinaan dan pengembangan koperasi baik sebagai lembaga maupun sebagai badan usaha yang mengarah pada pembakuan sistem. Sebagai metode, sistem koperasi juga merupakan tata cara untuk menganalisa dan mengevaluasi setiap tindak atau langkah gerak dari koperasi, baik sebagai lembaga maupun badan usaha ya. Pada dasarnya koperasi adalah suatu alat untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat, sehingga harus ada langkah-langkah sistematis dalam tata cara penyampaian tujuan. Sebagai suatu sistem pembinaan terhadap KUD harus mempunyai karakteristik berkesinambungan, sehingga apa yang dilakukan di kemudian hari harus merupakan kelanjutan apa yang telah dilaksanakan di waktu lalu. Ya, nih bisa dilihat. Jadi dalam kalimat lain, bahwa dimensi pembinaan tidak boleh lepas dari proses terus maju untuk mencapai kemampuan berdiri sendiri. Dimensi koperasi sebagai metode, salah satunya adalah dengan melihat pembangunan koperasi sebagai suatu program, kumpulan dari berbagai program sebagai suatu pencerminan pelaksanaan. Perencanaan dari metode penggunaan yang terpadu yang dapat menopang kehadiran koperasi dalam suatu sistem perekonomian yang berjalan. Ini adalah ya, jadi metode pembangunan yang terpadu yang menopang kehadiran. Metodenya bagaimana? Ini adalah dimensi koperasi sebagai metode. Selanjutnya ada dimensi koperasi sebagai program, yaitu mengembangkan sektor-sektor usaha yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar manusia dalam perjuangan untuk mempertahankan kehidupannya. Dimensi program sebagai bagian dari dalam perencanaan KUD. KUD yang sukses bukan berasal dari perencanaan pihak luar, tapi dari perencanaan yang berasal dari KUD itu sendiri. Sebagai koperasi yang mengerti dan memahami apa yang dibutuhkan untuk kemajuan di
masa depan. Ya, program pelaksanaan dari perencanaan yang disusun oleh kekuatan KUD harus dibuat oleh pelaksana KUD sendiri. Program pemerintah yang bersifat memberikan kemudahan harus dilihat sebagai kebutuhan atau need KUD baik sebagai lembaga maupun badan usaha. Kemudahan tidak boleh menjadi kekuatan memaksa tetapi adalah pelicin agar jalan organisasi dan usahanya dapat lebih lancar dalam mencapai tujuan. Nah, seperti tadi sudah dibahas ya. Kalau yang pertama itu adalah suatu proses. Bagaimana proses yang tadinya koperasi itu tidak besar menjadi yang tadinya kecil ya, koperasi kecil itu bagaimana agar bisa memproses agar koperasi tersebut menjadi koperasi yang besar. Itu tentu saja membutuhkan jalan atau metode. Nah, ini ya. Nah, dari jalan atau metode itu kita perlu lihat ya. Kita perlu lihat yang namanya programnya bagaimana. Oh, ini ada bantuan dari pemerintah. Bagaimana caranya program bantuan atau misalnya ya program pemerintah ini kemudahan-kemudahan dari pemerintah bagaimana caranya agar membuat koperasi tersebut menjadi lebih baik atau lebih besar. Nah, yang keempat ada yang namanya koperasi sebagai gerakan, yaitu partisipasi dan pertumbuhan swadaya dari seluruh anggota dan masyarakat koperasi yang pada dasarnya adalah gerakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kualitas sebagai manusia. Dimensi koperasi sebagai gerakan juga dipandang sebagai perwujudan ide dasar koperasi sebagai kumpulan manusia yang ingin memperbaiki kedudukan sosial ekonominya melalui kegiatan-kegiatan ekonomi. Ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat kalau misalnya seluruh anggotanya itu ikut berpartisipasi di dalam koperasi, ikut menggerakkan koperasi tersebut, maka koperasi tersebut akan semakin besar. Ini adalah multidimensi KUD. Selanjutnya ada yang namanya revitalisasi KUD ya. Oke. Sini KUD sebagai lembaga ekonomi pedesaan yang idealnya dapat menopang kehidupan petani Indonesia dengan program revitalisasi yang telah dilaksanakan dalam beberapa tahun belum menunjukkan dampak yang mengembirakan. Kenapa seperti itu? Nah, kalau menurut Rio Wilantara dan Susilawati, ya program revitalisasi tersendat dikarenakan yang pertama, masih adanya regulasi tentang penyaluran sarana produksi pertanian yang arah pada mekanisme pasar yang tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam perkoperasian yang memiliki fungsi pelayanan publik seperti KUD. Yang kedua, ada permasalahan tunggakan kredit usaha tani sebesar 5,71 triliun yang masih menunggu komitmen berbagai pihak. Kemudian ada yang C, dukungan sumber daya manusia pengelola KUD sebagai sangat lemah, sangat membutuhkan penyegaran. Yang keempat, lemahnya dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan karena stigma masalah KUD yang membebani KUD. Yang kelima, ada regenerasi SDM yang tidak berjalan. Kenapa sih dibilang seperti itu? Yang pertama, coba dilihat. Masih ada regulasi tentang penyaluran sarana produksi yang mengarah pada mekanisme pasar yang tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Jadi kalau misalnya memang ini masih ada ya regulasi itu aturan-aturan ya yang tidak sesuai atau tidak sepenuhnya bisa dilakukan di dalam koperasi yang memiliki fungsi pelayanan publik. Ini ya. Yang pertama, kemudian ada yang kedua, ada permasalahan tunggakan kredit usaha tani. Jadi dulu itu memang banyak sekali digembor-gemborkan itu KUD ya, dulu ya kredit atau namanya kredit usaha tani. Tapi ini masih belum selesai permasalahannya karena zaman dulu memang
Kalau sekarang saya lihat ini tidak terlalu banyak, tapi kalau dulu tuh sering sekali terdengar banjir dan lain sebagainya. Kalau sekarang sih mungkin tidak ya. Kalau tidak banjir kekeringan, banjir kekeringan. Sehingga itu akan mempengaruhi hasil dari pertanian tersebut ya. Kemudian ada sumber daya sangat lemah. Ya, dukungan sumber dayanya sangat lemah. Kenapa? Karena yang masih berkecimpung di KUD tersebut itu biasanya orang-orang yang memang sudah dari dulu, yang memang sulit untuk masuk ke dalam era digitalisasi. Yang keempat itu ada lemahnya dukungan, pembiayaan, dan lembaga keuangan karena stigma masalah KUD. Jadi orang itu ya, pertama kalau dari lembaganya sendiri itu memang agak kurang. Kenapa? Karena untuk membayarnya itu mereka agak sulit. Dan dari petaninya sendiri ya itu dulu beranggapan kalau misalnya memang KUD itu malah membuat dirinya merasa terbebani. Kenapa? Karena misalnya kan di sini dia meminjam dana. Dana tersebut kan harus dikembalikan, tapi pada kenyataannya itu banyak juga warga, dalam hal ini petani ya, dalam hal ini petani itu memang mengalami misalnya waktu dulu itu sering sekali yang namanya kekeringan itu sampai yang tanahnya retak-retak itu loh ya, kekeringan dan juga kebanjiran. Ketika panas datang sangat panas, kemudian ketika hujan itu tidak berhenti-berhenti sehingga menimbulkan kebanjiran. Nah, kan kalau misalnya petani itu dipanennya beberapa bulan sekali. Nah, yang kalau misalnya sudah panen, ketika kejadian itu terjadi mungkin akan lebih beruntung ya dibilangnya ya. Tapi kalau misalnya memang ketika akan panen terus tiba-tiba banjir, kalian bayangkan, adakah yang bisa diambil kalau misalnya memang masih ada? Kalau kadang-kadang itu kan suka terbawa air banjir ya, terbawa arus. Itu benar-benar sama sekali tidak bisa uangnya yang tadinya untuk membayar kredit ya tadi, suntikan dananya itu kan tidak ada. Kenapa? Karena mau tidak mau tidak ada yang bisa dijual. Ya, apalagi kalau misalnya yang besar, kalau yang kecil saja, yang tanahnya yang hanya berapa, itu yang punya tanah masih lebih baik ya. Kadang juga kalau di desa-desa itu masih banyak yang meminjam atau menyewa tanah, menyewa lahan. Nah, itu bagaimana? Kita tiap tahun menyewa lahan harus. Kemudian membeli bibit juga harus ya kan, karena kalau tidak ada bibitnya kamu mau memanen apa ya, kemudian harus dikasih pupuk seperti itu masalahnya. Nah, jadi mau tidak mau kalau misalnya dulu dengan keadaan ekstrim ya, kemudian ada lagi contohnya apa, terserang hama ya, orang waktu itu sempat ada ya, itu juga akan membebani dari petani, sehingga petani itu justru malah menganggap minjam. Sedangkan kalau di koperasi unit desa yang masih kecil itu kan mau tidak mau dia harus membayar. Seperti itu ya. Jadi lemahnya dukungan pembinaan dari lembaga keuangan. Kalau dari lembaga keuangan ini bisa karena yang B ya, karena ada tunggakannya. Tapi kalau dari petaninya itu stigmanya itu karena yang tadi saya sebutkan. Ada yang terakhir yaitu regenerasi SDM yang tidak berjalan. Ini juga masuk ke yang tadi pertemuan kita yang part 1 ya. Jadi regenerasi SDM yang tidak berjalan. Kalian kalau misalnya di sini ada yang dari desa ya, kalian sekolah di sini di Jakarta ya misalnya, apakah kalian mau kembali ke desa? Itu pertanyaannya. Banyak umumnya orang ketika sudah mengenal di daerah atau di kota, dia akan sulit untuk balik lagi ke desanya, untuk bekerja di desanya. Kenapa? Karena yang tadi saya sebutkan, kalau di kota itu kan penghasilan stabil, kalau di desa itu sudah begitu UMR-nya tinggi ya kalau di kota, kalau di desa kan tidak. Tuh. Nah, jadi regenerasi SDM-nya nggak berjalan. Orang yang tahu ilmu itu malah ke kota. Ya, yang tahu cara penggunaan komputer itu ada di kota.
yang tahu cara pemasaran yang baik, yang tahu cara membuat bagaimana agar barang yang dihasilkan itu lebih menarik, itu ada di kota. Jadi apa, regenerasi SDM-nya tidak berjalan. Yang ada di desa itu umumnya yang sudah di atas 40-an, 30-40, ya. Seperti itu. Ini adalah tersendatnya karena itu. Ya, jadi yang tadinya harusnya di KUD itu sudah masuk ke globalisasi, ke era digitalisasi, tapi masih sulit karena tidak ada regenerasi SDM-nya. Ya. Kemudian ada program melihat hal tersebut, seyogianya KUD di daerah memiliki terobosan agar lembaga ekonomi di tingkat desa dapat terwujud. Daerah tidak bisa lagi menunggu agenda nasional dalam melakukan revitalisasi KUD. KUD dapat melakukan program revitalisasi secara mandiri, yaitu yang pertama mengembangkan desa koperasi, ya. Nih, asumsi yang mendasari model ini adalah jumlah penduduk yang terikat dan aktif dalam kegiatan usaha yang dijalankan koperasi. Terdapat koperasi yang menjalankan usahanya dengan produk unggulan atau potensi utama desa. Koperasi dalam menjalankan kinerja berada dalam kategori baik. Usaha dapat diurai ke hulu maupun ke hilir dan menjadi anggota kelompok masyarakat. Dan terakhir adalah fokus pada sektor usaha yang dikelola kelompok wanita sudah berjalan dan berpotensi memiliki linkage yang dengan bisnis koperasi. Nah, ini ada yang kedua, yaitu mengembangkan skema kredit baru atau pola kredit, yaitu subsidi. Nah, ini yaitu bagi petani berpendapatan rendah kurang tertarik untuk mengambil kredit karena subsidi bunga subsidi kecil daripada opportunity cost, ya, atau biaya peluangnya. Sedangkan yang harus ditanggung antara lain biaya administrasi birokrasi dan skala ekonomi kecil bagi kelompok berpendapatan tinggi. Pinjaman dan bunga sering dipositikan akibat dari profit margin usaha pedesaan tidak menarik. Ya, di sisi lain sebenarnya pihak bank tidak terlalu tertarik dengan penyaluran kredit jenis ini karena resiko dan biayanya mahal, kekurangan tenaga analisis kredit dan terbatasnya infrastruktur pelayanan. Ya. Nah, ini untuk yang kedua, ini tahun berapa ya, saya lupa ya. Tahun kemarin kalau tidak salah. Tahun 2018 atau 2019 ini sudah ada dari bank. Itu kalau adalah sebuah pinjaman. Ini kalau misalnya untuk para petani dan juga pekebun yang ingin meminjam dana, ya, di sini dengan bunga singkat. Jadi para petani dan pekebun tersebut tidak perlu membayar ketika contohnya ya, misalnya para pekebun. Jadi pekebun itu tidak perlu membayar, nanti dibayarnya itu adalah setelah mendapatkan panen. Seperti kita tahu kalau misalnya perkebunan itu kan butuh waktu yang sangat lama, sekitar 5 tahun atau bahkan 7 tahun. Nah, jadi di situ bank tersebut itu menyelenggarakan bagaimana petani itu baru membayar itu setelah panen. Jadi dikasih dananya sekarang, kemudian untuk dana sekarang ya untuk modal awal, dalam hal ini misalnya pembelian bibit dan lain sebagainya. Setelah itu nanti baru akan ditagih pengembaliannya itu nanti setelah 5 tahun. Seperti itu ya. Itu adalah salah satu bentuk bantuan dari pengembangan skema kredit baru. Yang ketiga yaitu membangun koordinasi antar organisasi pemerintah. Nah, ini dilaksanakan oleh KUD dengan koordinasi untuk memperkuat keberadaan dan potensi desa, misalnya dengan Dinas UMKM, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, maupun dinas lainnya yang terkait dengan pembangunan desa, misalnya BUMD.
Melalui koordinasi yang baik, maka dinas-dinas atau pihak-pihak yang dilibatkan dapat bertugas untuk menyiapkan lembaga dan personalia yang akan melaksanakan manajemen koperasi pada jangka waktu tertentu, baik dengan pendidikan maupun pelatihan. Koordinasi dengan dinas serupa di kabupaten atau kota untuk merevitalisasi, misalnya renovasi gudang sebagai penampungan sarana produksi pertanian. Yang keempat, ada melakukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ini adalah membangun koordinasi dengan pihak-pihak di luar pemerintahan untuk mendukung pemasaran komoditas yang berasal dari koperasi, peminjaman pasar, penjamin pasar, produk koperasi, serta peningkatan produktivitas, yaitu misalnya perguruan tinggi didukung untuk mengembangkan teknologi atau mesin-mesin untuk menopang produksi pangan. Teknologi di sektor budidaya yang diperlukan koperasi serta inovasi lain yang sifatnya pemberdayaan masyarakat. Ini model revitalisasi berbasis kreativitas daerah tidak cukup hanya membutuhkan komitmen dan perencanaan yang baik. Hal yang penting adalah operator yang handal di lapangan yang memiliki tujuan mengkomunikasikan dan mensinergikan potensi yang ada ke semua pemangku kepentingan untuk tercapainya tujuan pembangunan desa. Ya, sekian untuk materi kita pada pertemuan ini. Materi kita pada materi yaitu desa dan koperasi unit desa. Nah, kalau misalnya ada kita lanjut lagi ke yang lain ya. Jadi untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.